Ini kita khusus di Doro teman-teman ya, Doro hamilan buat teman-teman yang memang baru mau mulai beternak teman-teman. Kalau teman-temannya sudah pro dalam beternak atau sudah lama menjadi peternak senior, ya mungkin saya beserta teman-teman yang lainnya minta saran-sarannya deh, minta saran-saran atau tips-tipsnya agar peternakan kita ke depannya bisa lebih maju dan meraih kesuksesan. Oke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedhus cafe. Karena hari ini lagi masih dalam suasana Idul Fitri teman-teman ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman kalau saya ada kesalahan baik dari kata-kata atau apapun yang menyinggung teman-teman semua. Saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya dari hati saya yang terdalam teman-teman. Oke teman-teman, hari ini berhubung di hari ini merupakan video pertama saya setelah lebaran. Saya buat video setelah lebaran karena memang kemarin ada kesibukan, ya biasalah teman-teman, silaturahmi ke tempat orang tua, sanak saudara dan lain-lainnya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba membahas mengenai tentang progres ya, prospek ya, prospek domba lokal. Lebih baik pilih domba lokal, domba komposit, domba komposit atau crossingan yang enggak jelas asal usulnya, atau domba cross asli teman-teman, cross yang bapaknya Texel, ibunya lokal, yang asli cross lah teman-teman ya. Dan juga kita akan bandingkan dari segi harganya teman-teman, nanti ya kita akan coba bandingkan dari segi harganya. Saya akan spill beberapa contoh domba-domba yang cross punya saya dan beberapa domba-domba lokal. Ini kita khusus di Doro teman-teman ya, Doro hamilan buat teman-teman yang memang baru mau mulai beternak teman-teman. Kalau teman-temannya sudah pro dalam beternak atau sudah lama menjadi peternak senior, ya mungkin saya beserta teman-teman yang lainnya minta saran-sarannya deh, minta saran-saran atau tips-tipsnya agar peternakan kita ke depannya bisa lebih maju dan meraih kesuksesan. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman ya, kita coba akan bahas teman-teman. Untuk para peternak atau calon peternak pemula yang ingin beternak teman-teman, lebih baik pilih domba lokal, domba komposit atau crossan atau crossingan, atau memang benar-benar cross dari Texel, Merino, Dorper, Awasi dan Sulfok dan lain-lain teman-teman. Lebih baik yang mana? Kalau menurut pandangan saya secara pribadi teman-teman, kembali lagi kepada budget teman-teman. Kalau budget teman-teman itu posisinya itu ngepas teman-teman, untuk misalnya ada 10 sampai 15 juta teman-teman, budget teman-teman itu ngepas, lebih baik teman-teman perbanyak populasi teman-teman. Perbanyak populasi dulu, setelah teman-teman banyak populasi perlahan diperbaiki. Karena apa? Karena dengan budget segitu 10 sampai 15 juta teman-teman, kalau teman-teman main di domba cross asli teman-teman akan cuma dapat populasi yang sedikit teman-teman. Dan populasi yang sedikit itu kita kembali lagi kepada marketing teman-teman, marketing penjualannya teman-teman nanti kemana. Beda halnya dengan kita main di domba lokal teman-teman, atau domba inilah teman-teman, domba crossing yang nggak jelas asal usulnya teman-teman, atau bisa kita bilang itu merupakan domba komposit teman-teman. Itu pasar masih nyerap teman-teman, pasar pedagang, pasar masih nyerap, terus juga para ini apa, tukang-tukang sate juga masih nyerap teman-teman, juga orang-orang yang ingin untuk akikah serta kurban juga masih nyerap teman-teman. Itu kenapa saya pilih memperbanyak populasi dulu teman-teman, karena dengan teman-teman memperbanyak populasi dulu teman-teman akan lebih semangat, lebih semangat, terus kedua teman-teman akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kenapa saya bilang hasil yang lebih maksimal teman-teman? Gini, kalau teman-teman main di crossing ya, crossing misalnya kayak domba asli crossingan dari pejantan misalnya Texel, Merino dan lain-lain sebagainya teman-teman, itu dengan asumsi teman-teman, kalau teman-teman beli yang Doro hamil teman-teman, itu kan harga di atas 2 juta. Di atas 2 juta teman-teman paling tidak dapat 5 ekor teman-teman,
paling tidak itu teman-teman akan mendapatkan 5 ekor. Tapi kalau teman-teman main di sekitar domba lokal teman-teman, range harga itu kalau doro hamilan antara 1 juta sampai 1.200.000 itu teman-teman. Berarti teman-teman kan bisa dapat antara sekitar 10 sampai 12 ekor kalau main domba lokal. Kalau domba komposit teman-teman, domba komposit itu range harganya antara 1.200.000 sampai dengan 1.500.000. Itu sudah positif hamil teman-teman. Berarti kan intinya teman-teman bisa dapat minimal kan 10 ekor. Nah itu teman-teman, minimal 10 ekor. Dengan populasi yang 10 ekor dibandingkan yang 5 ekor teman-teman, sama-sama doro, ketika lahir teman-teman punya cempe 10 dibandingkan dengan cempe 5 ekor teman-teman, perkembangannya akan lebih cepat yang mana? Itu teman-teman ya, pemikirannya di sana. Memang kalau segi harga mungkin lebih mahal yang asli crossing teman-teman, mungkin memang lebih mahal yang harga crossing. Hitung-hitungannya sama sebenarnya teman-teman, hitung-hitungannya hampir sama, cuman kan balik lagi teman-teman, kembali ke pasar di daerah kita itu mau menyerap atau tidak. Kalau teman-teman masih belum punya pasar dengan populasi yang lumayan, apalagi domba-dombanya super teman-teman, saya rasa teman-teman akan kesulitan nanti untuk memasarkannya teman-teman. Beda halnya dengan domba-domba komposit atau domba-domba lokal. Kalau domba-domba seperti itu teman-teman akan sangat mudah untuk memasarkannya, sangat-sangat mudah. Itu menurut saya secara pribadi teman-teman. Tapi setiap daerah itu beda-beda, mungkin di daerah teman-teman itu beda-beda ya. Ada yang memang spesifikasinya di daerah teman-teman doyannya domba-domba kayak di Garut itu domba-domba bagus seperti domba Garut dan yang domba hobi. Terus di kayak daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur, daerah ke barat itu mungkin senengannya domba-domba yang crossingan gitu teman-teman. Tapi kan setiap daerah itu beda-beda, kembali lagi disesuaikan dengan daerah teman-teman. Kalau daerah teman-teman itu senangnya domba yang bertanduk, nah silahkan teman-teman pelihara domba yang bertanduk. Kalau di daerah teman-teman senangnya kambing bukan domba, silahkan teman-teman pelihara kambing. Kembali lagi untuk kita yang memang pada awalnya itu beternak hanya untuk menambah penghasilan untuk investasi, bukan untuk hobi teman-teman, usahakan beternaklah domba sayur, kambing atau domba sayur, domba yang mudah diserap untuk pasar teman-teman. Beda lagi kalau teman-teman itu mau beternaknya dengan menggunakan sistem domba hobi. Kalau domba hobi teman-teman itu beda lagi, sangat beda. Kenapa saya bilang beda teman-teman? Kalau teman-teman itu main di domba hobi, karena memang pasarnya itu sendiri teman-teman, dan ada komunitasnya sendiri. Itu kalau domba hobi, dan harganya juga ya di luar nalar teman-teman. Yang biasanya laku misalnya 1 atau 2 juta gitu kan, itu bisa sampai puluhan, bahkan sampai ada 40, 30, 50, bahkan ada sampai yang ratusan juta kalau kambing teman-teman. Jadi ya disesuaikan lah teman-teman ya, disesuaikan. Kalau teman-teman memang sudah di lingkungannya itu beternak domba atau kambing hobi, monggo teman-teman silahkan beternak yang itu, karena memang pasarnya sudah terbentuk di sana. Tapi kalau teman-teman itu di daerahnya masih mayoritas itu domba sayur, nah kambing atau domba sayur, silahkan beternak yang itu teman-teman, karena itu akan mempermudah teman-teman nantinya untuk mendapatkan penghasilan. Kembali lagi sebenarnya kepada tujuan awal kita beternak itu untuk apa? Untuk investasi kan, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau kira-kira nanti ketika mau mengeluarkan kita susah teman-teman untuk mendapatkan penghasilan, ya buat apa kita beternak kan gitu teman-teman. Lebih baik kan kita uangnya dihambur-hamburkan aja, itu lebih baik dan lebih mudah, lebih enak menurut saya teman-teman. Nah untuk dari segi pakan, kalau segi pakan sama aja teman-teman, tinggal teman-teman itu meraciknya gimana. Kalau di sini komposisi pakan punya saya itu saya pakai silase teman-teman ya, silase jangkul jagung ditambah dengan rumput odot atau pakcong, ditambah dengan ramban. Itu formulasi pakan yang saya gunakan saat ini teman-teman, karena juga populasi masih sedikit teman-teman, masih sekitar 30 ekor. Jadi saya belum menambah konsentrat teman-teman, karena ramban juga masih cukup. Tapi kalau misalnya sudah merambah ke di atas 40 ekor, mungkin saya akan coba menggunakan konsentrat, karena memang sumber daya kita sudah tidak memadai teman-teman. Kembali lagi teman-teman, kalau memang teman-teman mau menggunakan konsentrat, ya usahakan itu dombanya di atas 20 ekor. Di atas 20 ekor, karena memang hitungan kita nantinya supaya masuk teman-teman. Supaya teman-teman itu nanti antara hitungan pendapatan
penghasilan dan biaya pakan itu bisa masuk teman-teman. Kalau teman-teman masih dombanya di 10 ekor ke bawah, jangan gunakan konsentrat dulu teman-teman, saya tidak menyarankan. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman punya uang lebih dan pengen simple silahkan. Saya tidak menyarankan untuk orang-orang yang memang domba ini akan menjadi investasi utama dan penghasilan utama. Saya tidak menyarankan dulu ya, apalagi untuk teman-teman yang masih mau belajar dan dananya masih pas-pasan. Saya tidak menyarankan, karena memang pada dasarnya kita akan mengeluarkan banyak biaya lebih untuk itu. Daripada kita mengeluarkan biaya lebih untuk itu teman-teman, lebih baik kita menambah populasi. Dengan semakin banyaknya populasi teman-teman, meskipun penghasilannya sedikit, tapi itu ketika dijumlah semakin banyak populasi, penghasilan yang sedikit, misalnya ini kita dapat penghasilan per domba per ekor itu 50.000 teman-teman, dengan populasi 10 ekor misalnya kita dapat 250.000. Berarti kalau misalnya kita populasinya ada 50 ekor, nah kan semakin banyak teman-teman. Nah seperti itu maksudnya saya teman-teman. Jadi kita dalam beternak itu kita gunakanlah prinsip-prinsip ekonomi seperti orang Cina. Keuntungan sedikit tidak apa-apa, tapi kita ngejar populasi yang banyak atau kuantitas penjualan yang banyak. Beda halnya kalau kita beternak seperti orang yang hobi, mereka nggak mementingkan populasi, tapi mereka mementingkan kuantitas teman-teman, mementingkan kualitas. Nah beda, kalau itu sudah kualitas, itu beda lagi teman-teman, karena memang kualitas itu yang dicari oleh orang-orang yang khusus teman-teman, bukan untuk orang-orang yang dikonsumsi. Oke, gitu aja teman-teman, sebagai pengiring atau pengawal video kita di awal Syawal ini teman-teman ya. Semoga ibadah kita diterima, semoga puasa kita semua diterima teman-teman, dan kedepannya setelah melewati bulan yang puasa yang penuh berkah ini, kita akan dilapangkan rezekinya, dibuka semua pintu-pintu rezekinya, dan diparingi keberkahan teman-teman, di dalam keluarga, dalam usaha, dalam bersilaturahmi, semua hal aspek yang akan kita jalani selagi itu halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.